لله بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تكمل الحسنات وبتجلياته تظهر الكائنات وأصلي وأسلم على خير المخلوقات سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرات. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sampai hari ini Allah senantiasa menganugerahkan nikmat iman Islam, sehat zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna amin. Bapak ibu, hari ini kita bahas istiqomah ya. Karena kita berada di bulan Syawal, baru saja kita meninggalkan bulan Ramadan. Syekh Nawawi Al-Mantani di dalam kitab beliau Nihayatuz Zain mengingatkan agar semua capaian Ramadan itu dipertahankan di bulan Syawal ini. Syawal berasal dari kata syal bermakna irtafa'a. Syawal itu artinya peningkatan. Kok orang masuk bulan Syawal tidak meningkat? Itu keliru bulannya. Apa keliru orangnya? Disebut Syawal karena Allah berharap kita ini punya peningkatan setelah Ramadan. Karena itu kata Syekh Nawawi, hendaklah semua ibadah yang pernah dilakukan selama Ramadan itu dipertahankan. Di Ramadan ada tarawih, pertahankanlah dengan qiyamul lail kita. Di Ramadan kita biasa ngaji, ya dipertahankan di luar Ramadan. Di Ramadan kita menjaga diri supaya tidak batal puasa, tidak batal pahala puasanya, tidak bohong, ya, tidak menggunjing, ghibah, tidak memprovokasi, menyebabkan kemarahan, tidak membuat fitnah, namimah, adu domba, tidak memandang yang berbau pornografi, tidak melihat, tidak memperhatikan yang bukan mahram. Memperhatikan dalam artian terlibat syahwat di dalam perhatian itu. Kalau sekedar melihat ya nggak apa-apa. Tidak bersumpah palsu. Maka semua kebiasaan baik ini harus berjalan selepas Ramadan. Ramadan harus bisa mentransformasi diri kita. Ramadan itu harus bisa merubah orang dari tidak jujur menjadi jujur, dari biasa bohong jadi jujur. Kalau benar Ramadannya kita ini keterima semuanya, kita itu tidak perlu ada KPK lagi. Harusnya setelah Ramadan KPK bubar, polisi tinggal leyeh-leyeh, karena semua orang jujur. Tapi rasanya wong jualan parcel saja banyak nggak jujur, expired. Yang jualan buah ya nggak jujur, buahnya kualitasnya nggak bagus dibilang bagus. Yang jualan kain juga begitu. Kok ternyata Ramadan itu seremonial dohirnya berjalan, tapi proses batinnya seringkali mengalami hambatan. Satu kali Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Fathur Rabbani itu mengatakan begini. Fathur Rabbani itu ceramah-ceramahnya Syekh Abdul Qadir. Satu kali Syekh Abdul Qadir mengatakan begini,
Aku ini bingung. Bayangkan Syekh Abdul Qadir aja bingung. Kalau mikirkan umat Islam itu bingung. Disuruh sholat sudah, sholat 5 waktu sudah, suruh puasa sudah, bahkan ya sholat duha, ya qiyamul lail, puasa sunnah sudah, jalan semuanya. Suruh zakat ya sudah, bahkan haji umroh ya sudah. Tapi kok batin tidak bergerak? Yang sombong ya tetap sombong, yang kikir ya tetap kikir, yang malas ya tetap malas, yang egois ya tetap egois, yang pendendam ya tetap pendendam, yang buruk sangka ke orang ya tetap buruk sangka, yang tidak bisa berempati dengan orang lain ya tetap saja mati rasa. Kok seperti tidak bergerak gitu ruhani? Wong sudah digerakkan melalui sholat, zikir, wirid, tidak bergerak. Kok tidak bergerak ini gimana? Jadi kan kalau jadi ahli mesin, sudah dicek semuanya, sudah dibenahi semuanya, kok sih tidak jalan aja mobil ini? Bingung apa tidak bingung? Ya bingung, bingung. Tapi kalau sudah ini tidak bisa semua, akhirnya diapakan? Ya didorong udah kalau terpaksa. Nah didorong itu turun penyakit, didorong itu turun musibah. Jadi musibah itu sebenarnya terpaksa Allah turunkan. Penyakit itu terpaksa Allah turunkan karena kita tidak bergerak-bergerak. Akhirnya dikasih sakit baru wiridan. Begitu divonis, dokternya padahal keliru, divonis kanker stadium 4, langsung dunia hilang, tidak ada selera makan, minum, tidak kepikiran pangkat, jabatan, sudah tidak tertarik dengan dunia, pikirannya besok saya mati, saya pulang ke akhirat. Hebat tak itu? Langsung akhirat yang kepikir. Padahal diajari ngaji, akhirat itu ada, kita harus siap-siap. Berapa kiai yang ngomong, berapa dalil yang diberikan, berapa hadis yang tidak tembus, tidak tembus, tidak tembus. Terus kalau sudah begini ya, jangan salahkan Allah menurunkan musibah, jangan salahkan Allah menurunkan bencana. Karena hanya dengan itu kita bisa bergerak. Ya. Kiai udah angkat tangan, dalil sudah tidak jalan. Ya. Kalau sampai diberi penyakit, diberi musibah, tidak jalan juga, tidak baik juga, dihabisi oleh Allah kalau begini, ya. Dihabisi, diganti dengan generasi baru yang lebih soleh, yang lebih taat kepada Allah. Ya waliyadzubillah summa waliyadzubillah kalau sampai begitu. Nah, apa yang perlu kita pertahankan, kita jaga selepas Ramadan ini adalah seluruh kebaikan. Karena Ramadan ini harus menghasilkan kebaikan. Syekh Ahmad sebagaimana dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan man soma Ramadana walam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam yaqbalillahu anhu. Siapa yang puasa Ramadan selepas puasa Ramadan tidak tambah baik, selepas puasa Ramadan tidak tambah baik. Selepas Ramadan kok tambah marahan, setelah Ramadan kok tambah kikirnya, setelah Ramadan kok tambah malas qiyamul lail, setelah Ramadan kok tambah buruk, kok tidak tambah baik. Fadzalika ayatun, itu ciri annahu lam yaqbalillahu anhu, itu ciri bahwasanya
Allah tidak mau, tidak menerima ibadah Ramadannya. Allah tidak menerima ibadah Ramadannya. Jadi kalau Bapak nanya Ramadan kemarin ini keterima atau tidak, rasakan sendiri. Ibu rasakan sendiri, tambah baik apa enggak? Tambah baik atau enggak? Kalau tambah baik, keterima Ramadannya. Kalau enggak tambah baik, ya enggak keterima. Ke anak, ke istri, ke suami, tambah baik enggak? Kalau enggak tambah baik, enggak. Kalau anak ke ibu, ke bapak, tambah baik enggak? Ke tetangga tambah baik enggak? Kalau tambah baik, meningkat kita. Meningkat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan ukuran baik itu dua. Al-khairu khoslatani. Baik itu dua. At-ta'dhimu li amrillah wasyafaqatu ma'a khalqihi. Baik itu ukurannya dua. Satu, mengagungkan perintah Allah. Tidak cuma melaksanakan, mengagungkan perintah Allah. Satu. Kalau sholat itu tidak cuma selesai sholat, yang penting bisa sholat. Bukan itu, bukan. Orang kalau mengagungkan itu ngestok nih, kata orang Jawa. Benar-benar serius. Benar-benar serius. Jadi kalau mau sholat itu serius. Kalau mau zikiran itu serius. Kalau mau baca sholawat itu serius. Menghadirkan hati dulu kepada Allah baru zikiran. Kata Syekh Abdul Qadir, orang serius itu begitu. Bukan begitu. Kata Syekh Abdul Qadir itu, kalau mau istighfar, nangis dulu batinnya, baru ucapkan astagfirullahnya. Banyaknya orang itu cuma astagfirullah, astagfirullah saja. Batinnya tidak ikut. Batinnya tidak ikut. Kalau begini ya nggak pernah jadi. Istighfar Bapak nggak pernah jadi. Kalau mau sholawatan, hadirkan dulu Rasulullah. Benar-benar matur ke Rasulullah. Kayak sudah kita debat-debat dengan Rasulullah. Terus baru kita sampaikan sanjung puji kita. Tidak kuat, pasti tidak kuat. Itu nanti beda. Mau sholat juga begitu. Yang jadi imam, niat menunjukkan bacaan ini kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nunjukkan hafalan Quran kita kepada Allah, bukan pada makhluk. Bahwa ini dikasih mikrofon sehingga semua orang dengar, terserah. Yang penting jangan terpengaruh itu. Saya sedang menyampaikan sanjung puji saya kepada kekasih saya Rasulullah. Wes yang enak, tidak apa-apa sudah. Pokoknya benar-benar. Zamannya Syekh Abdul Qadir itu ada penyanyi yang waktu kecil itu lagunya merdu sekali, orang senang semua. Cuma setelah dia gede itu tidak ada orang senang. Lah ya apa, walinya Syekh Abdul Qadir, mana ada orang senang nyanyi. Sekarang orang lebih senang nyanyi daripada senang ngaji. Pengajiannya nggak laku. Ini diadu sama ada dangdutan yang artis kampung aja kalah kan segini, ramian yang di kampung. Satu hari Syekh Abdul Qadir itu sudah mulai ngaji begini ini. Tapi anehnya begitu memulai ngaji, salam, terus Syekh Abdul Qadir diam. Setelah diam sejenak, Syekh Abdul Qadir ngomong begini, aku tidak mau ngomong kecuali ada yang ngasih 100 dinar. Cepet-cepet pembantunya Syekh Abdul Qadir lari ngambil uang 100 dinar, terus dikasihkan Syekh Abdul Qadir. Setelah dikasihkan, kata Syekh Abdul Qadir,
Kamu pergi ke komplek makom Humaizarah kalau saya nggak salah di Baghdad. Kamu pergi ke komplek makam itu, nanti kamu akan ketemu pemuda yang bawa oud. Oud itu gitar yang jembluk, yang ini bawa oud di kuburan. Kasihkan dia 100 dinar, kasihkan dia. Begitu dia datang, orang ini diberi uang 100 dinar. Kaget, nangis. Terus dia bilang, "Ya hada, apa ini? Kok kamu tiba-tiba kasih saya uang banyak banget? Kok kasih uang banyak banget?" Katanya pembantunya Syekh Abdul Qadir, "Ada pesan guru saya, Syekh Abdul Qadir, kamu dipanggil, kamu suruh ngadep beliau." Maka datang sambil mikul outnya, gitarnya, datang Syekh Abdul Qadir. Setelah datang, diangkat karena Syekh Abdul Qadir di atas mimbar, dia dibawa ke mimbar. Kata Syekh Abdul Qadir, "Hei pemuda, penyanyi, gitaris, ngomong, ceritain ke orang-orang, kamu ngapain tadi?" Terus dia bilang, "Ya Syekh, sesungguhnya aku ini punya suara yang merdu. Aku ini kalau nyanyi dulu waktu kecil semua orang senang. Tapi setelah aku dewasa, tidak satu pun orang Baghdad ini menyenangi laguku lagi. Karena semuanya jadi muridnya Syekh Abdul Qadir, jadi tidak senang nyanyi. Tidak ada yang senang lagi. Akhirnya aku bersumpah, aku tidak mau nyanyi lagi untuk manusia. Aku tak nyanyi untuk mayat-mayat saja." Maka aku datang ke komplek pemakaman, keliling. Setiap hari ke makam ini nyanyi, nyanyi di makam ini. Aneh. Ada orang di sini gitu? Gak ada. Nyanyi di makam. Makam ini nyanyi, makam ini nyanyi. Pas di satu makam dia nyanyi, makamnya buka. Makamnya buka, keluar kepalanya. Keluar kepalanya. Terus ngomong. "Ya hadza kam taghanni," gitu ya. "Hei, kamu itu udah berapa banyak nyanyi di sini," katanya. "Kalau kamu benar-benar penyanyi, nyanyilah untuk Allah 1 kali saja, pasti semua kebutuhanmu dipenuhi." Diajari oleh orang yang muncul dari kuburan, keluar kepalanya dari kuburan, pingsan. Begitu sadar, tahu-tahu pembantumu ngasih uang. Sebelum pingsan, sebelum pingsan itu dia nyanyi untuk Allah. Dia bersair untuk Allah. "Ya Allah, apalah aku yang penuh keburukan ini. Aku tidak punya apa-apa kecuali harapan kepadamu. Seandainya datang hari akhirat itu, siapa yang bisa memperhatikan aku? Wong di dunia aja tidak ada yang mau, kecuali aku berharap dengan rahmatmu." Seterusnya. Terus tidur. Bangun-bangun, datang pembantu Syekh Abdul Qadir ngasih 100 dinar. Terus dia bilang, "Demi Allah, mulai sekarang aku mau taubatan nasuha di hadapanmu ya Syekh, dan hari ini aku akan pecahkan audku. Aku tidak mau lagi menyanyi kecuali untuk Allah dan Rasulnya." Dipatahkan. Loh, itu zamannya Syekh Abdul Qadir. Jadi dulu wali-wali itu kalau menyadarkan orang itu tidak demo, Pak.
Maka saya bingung, orang ngaku ulama tapi senengannya demo itu aneh. Tidak ada ulama demo, ulama demo. Ulama itu demonya di hadapan Allah. Demonya itu qiyamul lail, sholat hajat, nangis ke Allah, minta apa yang tidak benar dihentikan. Yo, semua kiai begitu, Pak. Misalnya di sini pondok, di sebelah ada komplek WTS. Apa terus kiai teriak-teriak di depan gitu? Bukan kiai. Kiai nangis tiap malam, minta ke Allah. Ya Allah, saya minta ridho, buka hati mereka, sadarkan mereka. Ditangisi terus, kuat-kuatan. Kalau perlu sampai mati. Itu namanya jihad batin. Apa orang yang datang ke situ tidak ngerti kalau itu haram? Ya ngerti. Apa yang jualan tidak ngerti kalau itu haram? Ya ngerti. Sampean mau dalil apa? Mereka sudah tidak butuh dalil. Mereka butuh hidayah. Mereka butuh hidayah. Wah, dimintakan kok, dimintakan sampai kebuka. Maka kerjaannya para wali itu, kalau di satu kampung itu semakin buruk, maka wali itu tambah tidak karu-karuan nangis ke Allah untuk menjaga kampungnya. Dan itu tidak dilaporkan ke siapapun, tidak distatuskan, tidak diekspos, sehingga orang awam tidak ada yang tahu. Sepertinya semua berjalan biasa-biasa saja. Tapi ada yang namanya wali nukoba. Ada wali namanya wali nukoba. Jumlahnya 300 orang di dunia ini. Tugasnya apa? Nyampaikan hajat-hajatnya kaum muslimin kepada Allah. Jadi kita ini ada yang mewakili. Ada yang mewakili. Yang nangis-nangis ke Allah. Loh, kita kalau nangisnya banyak palsunya. Ya, banyak palsunya. Tapi kalau jenengan sampai bisa sholawatan nangis karena benar-benar rindu Rasulullah, zikiran nangis karena benar-benar kangen ke Gusti Allah, air mata ibu, air mata bapak senilai dengan tetesan darah jihad. Mahal, mahal. Biasanya kita kalau nangis itu nangis karena bingung nasibnya anak masa depan, bingung ekonomi. Ya bagus saja karena ke Allah, tapi ya kualitasnya kurang. Angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi, lebih bagus lagi. Nah, ini yang harus diperbaiki. At-ta'dhimu fi amrillah. Belajar ibadah ini tidak cuma sekedar ibadah, tapi kita hormat benar, serius benar. Setiap mau sholat sekarang belajar serius, serius. Jangan takbir dulu, sadar dulu, kita ini berhadapan dengan siapa. Saya mau ngadep Gusti Allah yang nyiptakan saya, yang nyiptakan langit bumi, rajanya seluruh raja, yang menguasai seluruh kehidupan ila yaumil qiyamah, yang bisa menentukan baik buruknya hidup saya, yang bisa menentukan selamat tidaknya saya, yang bisa menjaga seluruh keturunan saya sampai yaumul qiyamah. Kalau sudah pas mantep, jenengan ridho dengan semua keputusan Allah, siap takbir, Allahu Akbar. Itu seru sholatnya. Kalau sudah begitu seru, seru, seru. Sudah tidak akan sholat itu terus tidak seru, itu tidak mungkin. Kalau begini, mau zikiran, apalagi yang sudah torekot, sudah bayat torekot, sebelum zikiran sudah ditata. Itu enaknya kalau ditorekot, pakai Fatihah dulu ke semuanya, ke Rasulullah, ke para nabi, ke para malaikat. Orang yang tidak ngerti ngapain, yang baru belajar hadis,
Hadisnya itu pokoknya kita zikir la ilaha illallah. Begitu langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kayak orang makan, menunya istimewa, tangannya masih baru pegang pegang kotoran langsung makan. Makanannya bergizi, tanganmu penuh bakteri. Nah terus kalau begini ada manfaatnya enggak? Ya ada tapi kecil, banyak enggak ngefeknya. Ya begitu itu ibadah-ibadah kita ini karena kita lakukan tidak dengan adab-adab yang baik. Kenapa sih kita mau zikiran aja pakai kirim Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah? Kok sih kirim Fatihah cik banyaknya? Sampean pernah dengar hadis muttafaqun alaih sahih riwayat Bukhari Muslim yang Rasulullah dalam hadis qudsi itu meriwayatkan Allah berfirman, man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingat aku di dalam hatinya, aku selalu kenang dia di hatiku. Coba dulu waktu ibu belum jadian sama bapak, waktu bapak belum jadian sama istri, dikenang oleh orang yang kita sayang itu seneng apa enggak seneng? Oh seneng pak. Sampean bisa berada di hati orang yang sampean paling kagumi, aduh itu sudah dapat apa-apa, mau tidak makan itu kan rasanya kenyang sudah, itu loh ya, makan kenyang. Lagian bisa masuk dalam diingat Allah itu, ya apa repotnya? Saya selalu bilang, sampean untuk bisa diingat Presiden Pak Jokowi, itu harus punya prestasi besar. Kalau juara All England baru Jokowi ingat, oh ini ya All England. Nah kalau cuma biasa-biasa, ya udah ingat, nggak usah Pak Jokowi. Saya disuruh ingat murid saya, jamaah saya, repot saya ini nggak ingatan, maka saya ditegur saja. Kalau ini sampean duluan, saya bukan saya nggak senengnya apa orang, saya seneng, ya, saya seneng. Cuma nggak tahu saya punya penyakit susah, inget-inget nama susah. Susah, terus hilang-hilang terus. Apalagi kalau putri saya memang harusnya nggak nginget-nginget gitu loh. Jadi ya mohon maaf sebelumnya, tapi jangan sapa nggak apa-apa. Pada saat begitu Allah memberitahu kita kalau kita ingat Allah di batin Allah, kita diingat oleh Allah. Cek gampangnya. Sudah tahu caranya gampang juga tidak dilakukan. Dasar mobil mogok, tidak jalan-jalan. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihi. Siapa yang mengingat aku di dalam keramaian, aku populerkan namanya, aku sebut namanya di majelis yang jauh lebih mulia dari majelisnya. Allah beritahukan nama kita dipopulerkan di para malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia itu malaikat karubiyun, malaikat ruhaniyun, para malaikat di langit dipopulerkan. Jadi malaikat-malaikat itu kenal orang yang biasa dikiran, kenal. Oh ini ya Bu ini, oh ini tayang namanya Ibu, namanya udah kita kenal. Jadi kalau kita meninggal itu malaikat langsung, oh ini yang Allah selalu sebut-sebut, oh ini. Seneng enggak? Oh seneng. Loh kita itu sebelum kita mulai la ilaha illallah zikir, yang itu menggerakkan spiritualitas dari kita, guru-guru kita sampai ke para malaikat, kita kasih informasi dulu.
waktu bapak ibu kemarin pulang kampung, yang pulang kampung, termasuk saya, sebelum pulang kan nelpon dulu kan, Assalamualaikum ibu, saya mau pulang, gitu kan. Terus saudaranya diberitahu, aku ya mulai tanggal ini, gitu ya, saya mau pulang ini, beritahu dulu kan. Dzikir sebelumnya kirim Fatihah, itu gunanya. Sebelum jenengan mulai baca la ilaha illallah, sebelum sholawatan, beritahu dulu Rasulullah yang punya agama ini. Sampai tidak punya apa-apa, beritahu dulu para malaikat biar tidak kaget. Aku mau masuk nih, aku mau mulai nih. Begitu para wali-wali semuanya baru mulai istighfar, minta maaf dulu, cuci tangan dulu. Setelah istighfar baru baca sholawat, matur kepada yang punya agama Rasulullah, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cek bagusnya adab yang ditata oleh para ahli thariqah, pada ulama ahli tasawuf. Saya kalau ada orang tidak mau nurut kiai, tidak mau thariqah, tidak mau tasawuf, seneng saya, tak dengerin. Pengen tahu saya kalau wiritan apa yang dibaca. Ayo wis, orang yang biasanya begini-begini, anti wirid, anti zikir, kalau ba'da sholat tak pepet, tak dengerin wiritan apa. Masalahnya saya tidak pernah kedengeran. Assalamualaikum, pelencing keluar, loh, tidak pernah baca hadis tahu. Katanya Rasulullah itu ayat kursi yang dibaca di belakang sholat itu istimewa, lillahi ma fis samawati dan seterusnya, dibaca belakang sholat istimewa. Rasulullah kan yang nyuruh ba'da sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, diteruskan. Nanti dosa kita sebanyak buih di lautan diampuni. Kok udah dipakai? Dikira hadis itu tentang bab takbir, rukuk, sujud tok. Dikira hadis itu cuma bab jenggot sama bab potong celana tok. Lu ya apa sih? Itu lo ya. Ya apa sih? Tak dengerin, tidak pernah wiritan. Kalau sholat memang paling depan, setelah itu bubar duluan. Ini apa? Aturannya itu kalau di depan, bubarnya paling belakang, biar tidak merusak sistem. Coba sampai lihat orang Jumatan, itu bagus. Yang datang telat di belakang, tapi nanti kalau bubar duluan keluar dia, bener. Jadi yang depan biar enak jalannya. Kalau yang depan bubar duluan, kata para ulama itu, kalau ada orang Jumatan, alim kayak apa, kalau melangkah pundak orang, selesai sampai tidak akan bisa khusyuk. Sampai tidak punya adab, tidak punya tata krama, tidak akan diterima oleh Allah. Sampai kira Gusti Allah itu tidak pakai high standard apa? Sangat tinggi standarnya Allah dalam persoalan adab tata krama. Orang yang tidak punya adab tata krama tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah. Tidak akan bisa. Kalau sudah benar syariatnya, adab tata krama pertaruhan. Sampai ada adab tata kramanya sampai, tidak ada adab tata krama tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Kata para aulia, man asa'al adaba 'alal bisati ruddat. Man asa'al adaba 'alal bisati rudda ilal bab. Wa man asa'al adaba 'alal bab rudda ila siyasatid dawab. Siapa yang sudah diterima Allah di altar keagungan Allah, kok tidak punya tata krama, pasti diusir di pintu hakikat. Siapa yang berada di pintu hakikat hadrah ilahiyah, kok tidak benar tata krama adabnya, pasti diusir, dikumpulkan dengan kelompok orang yang akhlaknya masih standar hewan. Tahu hewan? Hewan lewat tidak pernah permisi.
Hewan tidak tahu mana yang tua, mana yang muda. Tidak pernah sopan kepada yang tua, tidak pernah sayang kepada yang muda. Loh itu. Jadi kalau begitu, tidak bisa. Kita ini harus nata adab. Nata adab. Maka ibadah, kalau sudah bisa sholatnya benar semuanya, sekarang adab dijaga. At-ta'zimu li amrillah. Belajar sholat, wirid, zikir, ngaji dengan adab. Quran ini firman Allah. Jangan diletakkan di lantai. Pakai perasaan. Kemana perasaan kita itu? Mosok kalimatnya Gusti Allah sampai rendah-rendahkan begitu. Menangislah kalau melihat begini, ini cepet-cepet ambil, taruh di tempat yang tinggi. Kalau sampai ada tulisan Quran kececer di bawah, cepet-cepet ambil. Ada loh Pak, orang jadi wali cuma gara-gara menyelamatkan kalimat Allah yang jatuh ke tanah. Nggak tanggung-tanggung itu, pimpinan begal. Pimpinan begal, karena pimpinan begal ya udah pernah begal, terima setoran doang. Yang begal teman-temannya. Tapi satu hari dia sedang santai, ada kertas, saya melayang, begitu dia lihat ada tulisan Allahnya, gemeter hatinya. Tulisan Allah kok di bumi, dia ambil, dia kasih wewangian, dia simpan di tempat yang tinggi dengan penuh menghargai. Ini membuat Allah ridho. Dia tidur, mimpi, seperti ada suara mengatakan, kamu telah, tapi tidak ada suaranya, seperti kamu telah menyelamatkan namaku, mengharumkan namaku. Aku akan harumkan namamu. Aku akan muliakan dirimu. Bangun, nangis, tobat, tidak seneng lagi melakukan maksiat. Ini adalah Syekh Fudail bin Iyad. Oh, itu wali besar, wali besar. Makanya Fudail bin Iyad itu ngajinya itu tidak begitu bagus fasohahnya ya, karena memang awalnya dari itu ya. Sehingga pernah ada wali yang ketika Syekh Fudail bin Iyad itu jadi imam, dia ragu karena bacaannya nggak terlalu bagus, dia tidak mau jadi makmum. Begitu malam oleh Allah ditegur, pangkat kewaliannya diturunkan karena tidak menghargai ketinggian makom Fudail bin Iyad ya. Ta'zim, muliakan Allah ya, muliakan Allah. Saya melihat ulama-ulama kita yang alim itu kalau mau ibadah itu, ya Allah, wandeng-gandeng. Dulu Abu Yatim Yati itu kalau sudah mau sholat wandeng, jubahnya itu seneng, lihat itu seneng. Dulu Romoye Hamid Pasuruan itu kalau mau sholat juga begitu, kelihatan rapi, bersih. Kalau Abu Yatim Yati macam-macam pakaiannya, jubahnya macam-macam, kadang hijau macam-macam, ini surbannya mahal-mahal. Kalau Romoye Hamid itu senengannya putih-putih semua, bersih. Romoye Asrori juga begitu, bersih. Guru saya Mbak Sidik juga begitu. Kalau sudah ini pakai jubah, pakai ya. Ya, bagaimana ibu merasa sempurnanya lah ya. Pokoknya menghadap Allah usahakan sebaik mungkin. Yang kedua ciri orang baik itu wasyafaqatu ma'a khalqihi. Orang baik itu cirinya baik kepada sesama. Ini baik pada sesama. Syafaqah itu artinya bahasa empati, simpati, empati. Bisa merasakan perasaan orang, itu loh syafaqah.
bisa ngerasakan perasaan orang, bisa merasakan penderitaan orang, dan bisa menghargai orang lain dengan baik. Itu ukurannya orang baik. Ada orang ngaji bareng aja tidak mau, karena bukan kelompok saya, tidak mau ngaji. Loh, ini kok repot, buru-buru kepada manusia, mau sesama orang Islam aja tidak baik. Oh, gimana mau jadi orang baik begini ini? Wasafaqa ma'a khalqihi, harus baik kepada sesama. Kenapa kita tidak boleh ghibah? Padahal ghibah itu kan ngomongin apa yang ada kepada orang lain, tidak kita tambah, tidak kita kurangi, apa adanya. Cuma kalau orangnya denger, dia kecewa. Maksudnya apa ini? Kita ini jadi orang Islam harus bisa nimbang rasa. Nimbang rasa, kalau mau ngomong itu dipikir, kira-kira ini orang yang saya omongi ini bakal seneng atau enggak seneng. Saya mau cerita ini, kira-kira ibu ini seneng apa enggak ya? Kalau enggak jangan diteruskan, jangan diceritakan. Itu loh. Jangan semua diomongin. Loh, bener itu kok, bener. Saya enggak ngomong. Iya bener, tapi itu ghibah namanya. Bener, ghibah namanya. Harus peka rasa kita ini. Harus peka rasa. Lebih-lebih kepada keluarga, lebih-lebih kepada orang tua, harus peka rasa. Oh, ini lebaran, ibu pasti butuh ini, butuh ini, butuh ini. Oh, sampai hari ini masih banyak tamu, pasti ibu ini kelabakan ini, butuh ngasih uang saku kepada anak-anak kecil yang datang, tak transfer lagi, tak transfer lagi. Oh, ini bagus, ini peka. Peka. Tapi kalau pulang ibunya bingung nyariin makan, ndak ngasih uang sama sekali, cuma makan enak bu, enak tok, betul loh ya. Ya ibu ndak minta dikasih uang, tapi ya sampean harus peka. Kalau begini itu ndak peka, pekok. Ya ini bodohnya ndak karuan, gitu loh ya. Bodohnya nggak karuan. Orang itu harus peka rasa. Harus peka rasa. Oh, ini nanti kalau sudah biasa begini, batin jenengan itu halus, tajam. Halus tajam itu lahir menjadi perbuatan yang sangat bagus. Ndak sembrono, hati-hati, sopan, santun, baik, ngomongnya juga bagus. Kenapa? Olahan di dalamnya itu sudah keren. Loh itu loh maksudnya agama itu. Karena itu Rasulullah menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya itu orang yang omongan dan perbuatannya membuat orang lain tentram, seneng. Ada tetangga yang kalau dia datang, semua tetangganya senang. Senang aku kalau ibu ini datang, senang. Senang aku kalau bapak ini yang datang, senang. Oh, sampai Islam beneran. Islam beneran. Tapi ada orang yang kalau datang terus incep-incepan. Wah, ruwet ini sampean kalau begini, ini ruwet. Ruwet kalau bapak ini yang datang, repot ini. Terus cepet-cepet kita tutup deh. Aduh, ini bahaya. Ini bahaya. Kalau saya mau bongkar, ini kalau dibuka batin bapak, orang kayak begini ini ruhaninya busuk, sehingga orang sudah sudah tidak mau. Ini yang bisa mati su'ul khotimah yang begini-begini ini. Ya, jadi terus kita ini punya proyek. Gimana caranya kita selalu baik ke orang, belajar tepos liro, belajar bisa menghargai orang lain, bisa merasakan.
Ya. Maka di dalam tasawuf itu ada namanya prinsip al-ithar, mendahulukan orang lain dalam urusan duniawi. Tapi kalau urusan ibadah jangan, jenengan dulu. Misalnya ada soft longgar di depan kita, jangan terus mempersilahkan, monggo silakan. Oh salah, Bapak maju duluan, kalau ini harus rebutan. Kalau ini kita segera ke depan. Kalau urusan ibadah jangan mendulukan orang, kita dulu deh. Ya. Kecuali kalau misalnya ada satu tempat, terus ada guru kita, ada orang sepuh kita, ya pasti kita ngalah, beliau dulu biar sholat dulu gitu loh ya. Tapi kalau urusan duniawi, misalnya prasmanan atau makan apa, nah, kita ngambil nanti saja. Biar monggo silakan belakangan. Rasulullah kan selalu belakangan Pak. Rasulullah selalu belakangan. Tapi ini ruwet zaman sekarang memang ruwet zaman sekarang. Nah, istiqomah itu apa istiqomah? Istiqomah itu luzumu ta'atillah. Istiqomah itu terus menerus dalam ketaatan kepada Allah. Kalau para ulama ahli tasawuf, ahli akhlak itu menyatakan istiqomah itu di atas akhlak. Akhlak di atas kebiasaan, di atas adat. Kebiasaan di atas perbuatan. Perbuatan tampilan dari batin, keputusan batin. Kenapa ada orang yang tidak bisa istiqomah? Kalau ditarik ke dalam, kata para ulama ahli tasawuf, rata-rata orang tidak bisa istiqomah sholat malam, tidak bisa istiqomah puasa Senin Kamis, tidak bisa istiqomah membaca Quran, tidak bisa istiqomah sholawatan, tidak bisa istiqomah zikiran. Kalau mau dicari akarnya, tidak pernah niat yang serius. Memang tidak serius. Kenapa ada orang yang kuat sholat malamnya? Kenapa ada orang yang kuat puasa Dawudnya? Kenapa ada orang yang kuat istiqomah ngajinya? Kenapa ada orang yang kuat zikirannya? Kenapa ada orang yang kuat sholawatannya? Itu ada komitmen khusus kepada Allah yang disebut himmatul ulya. Kalau ada bangunan yang kena badai roboh, kena gempa sedikit rontok, itu pasti tidak ada paku buminya, fondasinya tidak ditancap dalam-dalam. Kalau fondasinya ke dalamnya kuat, aman. Mau goncangan apa yang datang paling cuma gini-gini dok, stabil. Orang yang komitmennya ke Allah, niatnya ke Allah itu benar-benar serius. Mau apapun ujian hidup datang, tidak berubah ketaatannya kepada Allah, tetap kokoh. Mau susah, mau seneng, mau perjalanan, mau repot, mau tidak repot, malam tetap bangun, tetap sholat. Sudah tidak bisa tidak sholat malam, seperti nagih batinnya. Malaikat hafadhah jaga dia terus. Waktu malam dibangunkan oleh malaikat hafadhah, ayo sholat, kamu ahlinya sholat, ditunggu oleh para malaikat ibadahmu. Ya, bangun jenengan sholat. Malaikat memperhatikan di langit seperti jenengan melihat bintang kejora. Orang kayak begini ini punya hak besok masuk surga bi ghairi hisab karena qiyamul lail. Ya apa? Nggak kepingin. Ya. Karena qiyamul lail. Orang yang ahli qiyamul lail itu, jadi istri suaminya itu hormat. Kalau jadi suami, istrinya hormat. Kalau jadi bapak, anak-anaknya nurut. Kalau jadi anak, ibu bapaknya sayang.
Kalau jadi karyawan, pimpinannya seneng. Kalau jadi pimpinan, anak buahnya hormat. Itu yang Allah sebut maqamam mahmudah, diberi kedudukan yang terpuji. Itu ya, kedudukannya terpuji. Mau jadi pimpinan kalau anak buahnya ndak menghormati, apa enaknya? Punya istri cantik tapi bapak ndak dihargai, apa senengnya? Gitu loh ya. Mau jadi kiai tapi semuanya gerundel di belakang, apa enaknya? Apa enaknya? Maka itu kuncinya di istiqomah. Istiqomah kuncinya himmatul ulya, niat yang kuat di batin, niat yang kuat. Maka sekarang ketemu jawabannya. Ada orang mondok sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 11 tahun di pondok, selalu dibiasakan sholat duha, selalu dibiasakan qiyamul lail, selalu dibiasakan jamaah. Pulang buru-buru jamaah, sholat 5 waktu saja harus diingatkan terus. Pulang buru-buru sholat duha, 5 waktu genep alhamdulillah. Pulang tidak pernah sholat malam, tidak pernah puasa sunnah. Kenapa? Karena dia menjalankan semua itu di pondok bukan kesadaran dirinya. Wong dia tidak kepingin berubah kok, cuma karena keadaan dia tidak bisa menghindar. Kenapa ketika orang, anak-anak gadis kita sekolah di sekolahan yang harus berjilbab, pas di sekolahan jilbaban, keluar dari sekolah 10 meter buka jilbabnya. Kenapa? Karena dia tidak niat jilbaban. Oh, dia terpaksa jilbaban. Karena itu kata Imam Ghazali, kalau kamu mau jadi orang baik, benahi dari dalam, jangan dari luar, benahi dari dalam. Kenapa ada laki-laki yang begitu setia ke istrinya walaupun banyak perempuan cantik di luar? Kenapa ada perempuan yang begitu setia pada keluarganya, pada suaminya, meskipun digoda laki-laki macam-macam? Karena ada janji setia di dalam hatinya yang ditanam dalam-dalam. Jadi sebelum ngomong istiqomah, tak tanya dulu, sudah komitmen ke Allah serius enggak kita? Jenengan sudah serius enggak ke Rasulullah itu menjadi pengikut Rasulullah? Kalau jenengan punya begini, ya Rasul, ya Allah, jadikan saya ini sahabiahnya Rasulullah yang terlambat lahir. Ya Allah, jadikan saya sahabatnya Rasulullah yang terlambat hadir di kehidupan dunia ini. Oh, kalau sampean punya komitmen ini, setiap ada data dari Rasulullah berusaha melaksanakan, kuat. Kalau sudah niat kepada Allah, ya Allah, saya komitmen ya Allah, kepingin saya jadi orang yang benar-benar kamu ridhoi, saya kepingin jadi orang yang benar-benar soleh, solihah. Saya niat ya Allah, hidup ini benar-benar untukmu, serius saya ya Allah, yang dalam, yang serius. Kalau begini jenengan, apa saja gampang, sholat gampang, wiritan gampang, sholat malam gampang. Kenapa? Paku buminya sudah kokoh. Bapak lihat, agama ini didatangkan oleh Allah di Mekah 12 tahun. Apa yang digarap? Sholat belum wajib, puasa belum wajib. Yang digarap apa? Paku bumi ditancepin. Paku bumi ditancepin. Dikuatkan dulu akidahnya, dikokohkan komitmennya ke Islam. Komitmennya dikokohkan. Sampai mbok ditindih batu besar panas terik, ndak geser. Ahad, Allah, sekuat itu, sekuat itu. Maka
Istiqomah dimulai dari niat yang kuat. Setelah niat saya kepingin menjadi orang ahli qiyamul lail, sholat malam, dah komitmen yang kuat, terus praktek, nanti malam sholat, besok malam sholat, terus pahit ibadah itu di awal, terutama 30-40 hari pertama. Saya kepingin puasa Daud, ini orang yang ahli puasa, kalau yang belum jangan. Ini sudah biasa Senin Kamis sudah jalan, udah bertahun-tahun Senin Kamis, saya kok rasanya kok kepingin ini ya, Allah kok memberi kemudahan saya puasa kok enak ya, daripada saya diet-diet cuma ngurusin badan, mending puasa ya, barokahnya bisa badannya bagus. Tapi jangan niat badannya bagus, puasa jadi korban, jangan begitu. Niatnya tetap niat puasa karena Allah, terus barokahnya dapat. Tapi nanti bukanya jangan balas dendam, ya nggak jadi lagi, kan? Nggak jadi lagi. Maka kemudian mulai puasa Daud jalan. Ya kalau orang begini jalan, jadi kebiasaan. Berat 30 hari, 40 hari, coba jenengan rasakan. Kalau yang belum, ayo mulai. Ya nanti sampean buktikan omongan saya. Ayo mau belajar qiyamul lail, jangan tidak bangun malam. Tapi kan saya ada liburnya, ada haidnya. Ya tetap bangun, tapi tetap di tempat tidur saja. Ganti sholawatan. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya barang 5 menit, 10 menit terus tidur lagi, tidak apa-apa. Tapi tetap jaga irama biasa bangun malam itu, jaga 30 hari 40 hari pertama berat karena itu membentuk kebiasaan. Lepas dari itu tidak terlalu berat, tidak terlalu berat, sudah mulai menyatu ibadah itu jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan, namanya orang biasa itu sesekali lepas. Nanti ada waktu di mana muales, Masya Allah, akhirnya lepas. Nah, lepas sekali, lepas 2 kali. Hati-hati, ini kalau kita tidak bangun lagi komitmen, ambrol ini. Tidak jadi kita ahli sholat malam. Pas begini batinnya melemah, Bapak harus cari charger ini, harus dicas batinnya. Ya, kemana? Siapa kiai yang alim? Itu paling gampang, ngecas paling gampang itu begitu. Siapa kiai yang alim? Ada majelisnya enggak? Ikut datang. Jenengan ngaji, kecas, bangkit lagi ibadahnya. Ya. Kalau enggak, cari YouTube-nya orang yang alim. Yaya Srori, Guru IJ, Tuan Guru Zaini. Nah, seterusnya Mbak Maimun, yang alim-alim, yang kiai sepuh-sepuh yang memang alim-alim. Pak Quraisy Shihab, yang sepuh-sepuh. Terus dengan rasakan. Kalau bisa baca, beli buku terjemahan Ihya. Baca kitab Ihya itu, dibaca. Nanti akan ada energi baru yang mendorong kita untuk semangat lagi. Begitu baca Ihya, ya Allah, kok salafus soleh kayak begini ibadahnya ya. Waduh, kok ternyata Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunnahnya sehari semalam 300 rakaat. Mosok aku 2 rakaat tidak kuat, malu sendiri. Akhirnya udah wis tak paksa-paksa. Nah kan muncul, oh ya Allah, ternyata Imam Junaid Baghdadi itu 400 rakaat sehari semalam. Mosok saya cuma, oh ya Allah, ternyata cicitnya Rasulullah yang bernama Ali Zainal Abidin 1000 rakaat sehari semalam. Mosok saya, nah ayo. Kalau begini, malu kita, bangkit ibadah kita. Bangkit ibadah kita. Kadang-kadang kita itu memang muncul males itu. Kalau males muncul, cari sudah ulama-ulama salaf kita, baca biografinya, nanti bangkit. Contoh, jenengan pingin tahu bagaimana sahabat itu berjuang untuk Islam itu kayak apa?
Ada sahabat ngewandeng, kata orang Surabaya ini, ngewandeng. Namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man. Dia tukang panahnya Rasulullah. Waktu perang Uhud, dia pasukan panah. Orangnya kalau berjuang sangat hebat. Saking semangatnya manah di Uhud itu, sampai tali gendewo, tali busur panah itu putus. Begitu tali busur panah putus, orang perang dulu tidak bawa ini Pak, tidak bawa cadangan tali yang lain. Putus, tidak bisa perang lagi ya. Itunya putus, maka dia perang dengan tangan kosong. Dia lindungi Rasulullah dengan badannya. Setiap ada panah datang, dia hindari Rasulullah supaya panah itu kena dia, agar tidak kena tubuhnya Rasulullah. Ada tombak melayang, dia siap. Ayo coba, kalau kita yang mau jadi umatnya Rasulullah zaman itu, diajak perang Uhud, panjenengan yang sudah haji, sudah umroh, tahu Uhud itu panasnya kayak apa. Saya berdiri di Bukit Romat, saya mikir Pak, ya Allah, seandainya saya diajak perang di tempatnya kayak begini-begini, rasanya tidak usah perang Pak, ngadeg tok 1 jam pingsan. Panasnya nggak karuan, belum lagi mau perang, gitu loh. Dikira medannya, kita ini hidup di negeri yang penuh kenyamanan, penuh keindahan. Ayo coba tahu sana, tuh kayak apa. Ya. Saya mikir, ya Allah, kira-kira kalau kita yang perang, panahnya patah, ya wes punya alasan, sorry Rasul, saya istirahat dulu karena panah saya udah gitu. Wong kita mau berangkat ngaji, hujan sedikit aja udah mikir berangkat enggak ya? Berangkat ya, belum perang. Itu loh ya. Terus ya lemah-lemah, enggak kokoh, enggak kokoh. Terus lindungi Rasulullah. Wakila panah enggak pernah kena tubuhnya. Kecuali satu kena matanya. Kena bulu matanya, copot matanya itu. Matanya copot, tapi masih uratnya itu masih gantung. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, putus, biar darahmu tidak tambah bercucuran. Dia mau putus ini ngelirik Rasulullah. Ini oleh Rasulullah disuruh putus apa enggak? Kata Rasulullah, jangan diputus. Akhirnya dicabut panahnya, dibalikkan matanya oleh Rasulullah. Nah, dipasang lagi sambil Rasulullah minta ke Allah. Kata Rasulullah, Qatadah ini orang ganteng. Kalau sampai tidak ada matanya, kasihan, tidak ganteng lagi. Gitu ya. Tadi Rasul itu sayang banget. Sayang banget. Sayangnya Rasulullah tidak dulu, sampai sekarang. Cuma jenengan tidak bisa ngerasakan. Jangan bilang Rasulullah tidak bisa terlibat dengan kehidupan kita hari ini. Itu bodohnya orang bodoh. Tidak ngerti Rasulullah. Dibalikkan, terus Rasulullah doa, minta ke Allah, ya Allah, kembalikan mata Qatadah ini, jadikan lebih baik dari sebelumnya, jadikan pandangannya lebih tajam dari sebelumnya, balik dengan mukjizat Rasulullah dan sembuh total. Nah, itu mata mukjizat itu Qatadah bin Nu'man. Akhirnya matanya Qatadah yang sebelah kanan kalau saya nggak salah, itu lebih tajam daripada yang sebelah kiri. Sampai tua matanya tajam terus gara-gara doanya Rasulullah. Kapan mukjizat datang? Pertolongan Allah datang setelah pembuktian kesetiaan, pengorbanan kepada agama Allah. Kapan jenengan bisa dapat pangkat istimewa? Setelah istiqomah. Istiqomahnya nggak ada, minta pangkat. Ya gimana? Gitu loh ya. Gimana? Terus gimana kita ini kalau mau istiqomah? Bab istiqomah ini sudah bukan bab wajib. Kalau sudah bahas begini ini jangan bahas sholat wajib, puasa wajib,
zakat yang wajib. Udah selesai, itu modal, tidak perlu dibahas. Sudah harus sempurna itu. Kalau sudah bahas itu istiqomah itu bahasan sunnah. Istiqomahkan sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Qobliyah subuh, istiqomah. Kemudian qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Udah jaga. Malamnya witir. Saya tapi takut kalau kebablas. Witir setelah ba'diyah isya. Biasakan. Dah jaga. Nanti bangun malam meskipun 2 rakaat tahajudnya, enggak apa-apa. Tapi jaga, jangan pernah putus. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menyatakan ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang istiqomah meskipun cuman sedikit. Itu disenangi Gusti Allah. Daripada banyak sholatnya tapi sesekali saja. Rajin qiyamul lailnya banyak tapi sesekali tidak bagus. Mending 2 rakaat tapi terus dijaga, terus dijaga. Sholat duha 2 rakaat dijaga pun sudah. Cuma nanti sampai rasa-rasakan, ibu rasa-rasakan, bapak rasa-rasakan. Allah menjadikan kita ini beda-beda. Ibarat buah, ada yang jeruk, ada yang mangga, ada yang melon, ada yang semangka, ada yang manggis, ada yang durian, macam-macam kita ini. Ibarat bunga, ada yang melati, ada yang mawar. Jadi ya nggak sama. Nggak usah lah melon itu mau nyontoh nanas, ruwet. Ya, nggak usah lah nanas itu mau tiru-tiru pepaya, nggak jadi-jadi. Sudah nanas jadi nanas saja. Kadang kita itu kalau sholat malam cek beratnya. Bangun malam itu berat, 2 rakaat itu perjuangan hidup mati. Ya wis, berarti bukan bangun malam. Tapi kalau puasa itu kok enak, ringan. Oh berarti sampean memang tipenya ahli puasa. Wis sampean garap puasa itu. Mulai Senin Kamis, ringan tambah puasa tengah bulan. Senin Kamis seminggu 2 kali, 1 bulan kali 4, 2 kali 4 8. Puasa tengah bulan 3, 8 tambah 3 11. 11 ya. Kalau orang puasa Daud separuhnya 1 bulan. 1 bulan 30 berarti 15. Sudah dekat kan? Sudah dekat. Jadi kalau Bapak itu sudah biasa puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, itu kalau mau naik lagi ke puasa Daud, ringan. Oh cuma tinggal nambah 2, nambah berapa? 4. Ringan itu. Maka kemudian naik, saya kok mau naik. Ini tidak semuanya, tidak semuanya. Orang yang memang enak. Ada orang yang enak, puasa itu enak. Ada orang yang memang laparan. Ya wis kalau begitu sampean bukan ahli puasa. Bukan ahli puasa. Ya puasa, digarap puasa. Tapi tetap begini, ini harus ada guru yang dampingi. Tetap ada kiai yang sampean harus dekat. Jangan takutan ke kiai itu, jangan takutan. Enggak apa-apa, WA aja itu tanya. Kiai bikin nanya dong, gini, enggak apa-apa. Kiai itu kalau kiainya Allah itu enggak mungkin enggak seneng. Ya, kalau ada pertanyaan gini-gini itu pasti kalau memang dia ulamanya Allah, ya pasti tetap ini dari Allah. Ini dari Allah, yang gerakkan batinnya Allah. Ya tetap. Ya. Terus, ya saya tanya begini. Ada orang yang sholat malam berat, puasa berat, tapi ngaji seneng. Kalau ngaji itu enggak berhenti, enak ngajinya. Oh ya wis, berarti memang sampean ini ahli Quran. Wis ngaji saja, rutinkan. Ya, terus rutinkan. Yang penting ngaji rutin. Bisa setengah juz alhamdulillah. Naik lagi 1 juz alhamdulillah. Terus rutinkan.
berarti ahli Quran sampai. Ada lagi yang sholat malam berat, puasa berat, ngaji berat. Tapi kalau sholawatan ya gampang lah, kalau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bisa lah jaga sehari 1000 bisa. Ya sebagus itu aja diterusin. 1000 terus. Ya. Ada yang seneng zikiran. Wah, zikiran kalau sudah zikiran hatinya masuk bener. Ya itu aja diterusin. Ya, terus ngambil guru zikir yang bener. Tapi kalau sholawatan mau ningkat sholawatannya itu lebih dari 1000, saya anjurkan jenengan cari habib, guru yang memang ahli sholawat, minta ijazahnya. Saya seneng sholawat nariyah misalnya, sampean cari kiai yang memang punya ijazah sholawat nariyah, baru sampean amalkan banyak. Ya, sholawat munjiat, cari kiai yang bisa ngajari sholawat munjiat baru diamalkan. Kalau enggak, jangan banyak-banyak dulu, nanti masalah. Karena kalau orang sudah kuat zikirnya itu, yang kebuka pertama pasti sampean masuk ke alam ghaib batinnya, kebuka alam-alam itu. Nah kalau kebuka alam-alam itu tidak ada yang melindungi, sampean jadi bacaannya setan, dibawa kemana-mana, nanti batinnya bahaya. Maka harus didampingi oleh ulama yang backup rohani sampean. Kalau senengannya zikir, yo datang ke kiai yang punya sanad thariqah, baiat thariqah. Setelah itu zikir sudah mau sehari 10.000 garap wis. Ndak akan ada apa-apa. Aman sudah. Kenapa? Di belakang jenengan itu para walinya Allah banyak backup. Setan udah tidak berani dekat macam-macam. Tidak berani. Itu kalau ditampakkan dohirnya. Nah itu istiqomah. Kalau begitu terus istiqomah. Saya tidak bisa begitu, tapi saya bisanya bantu-bantu sesama. Ya istiqomah lah itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pintu sampean untuk masuk ke surga nanti. Saya tidak bisa begini, tapi saya ahli silaturahmi. Datang ke saudara, ke sini. Itu sampean jaga. Ya mudah-mudahan itu jadi pintu kebaikan. Cuma pesannya Syekh Ibnu Athaillah, kalau bisa jangan ditinggal kebaikan-kebaikan sunnah itu meskipun sedikit. Jangan tidak puasa sunnah, meskipun cuma sebulan 3 hari saja. 13, 14, 15. Pas 15 ada nikahan, ya digeser 13, 14, 16. Kan tidak ada kodok sunnah, setahu saya. Tapi orang yang punya tata krama ke Allah tahu dirilah. Kalau memang menggeser. Sama kalau puasa Daud, sekarang puasa. Besok kan tidak puasa, besok lagi puasa, pas besoknya lagi ini nganter ponaan manten. Terus gimana? Boleh enggak saya enggak puasa di waktu? Boleh, tapi nanti ganti, setelahnya puasa lagi, terus baru enggak puasa. Begitu, jadi begitu, ada kegampangan. Nah ini istiqomah. Apa pahala orang yang sudah bisa istiqomah? Di Fussilat ayat 30-32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan berkomitmen Rabbunallah, Tuhan saya Allah. Orang yang sudah komitmen kepada Allah, istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan malaikat untuk menguatkan ruhaninya. Nah, takut saya Pak kalau nanti malaikat malah turun banyak ke saya. Jangan begitu sampean, kayak orang nggak ngerti aja gitu. Di diri kita ini ada ruang batin kita ini. Ya, kata Rasulullah ada 2 kamar di ruhani. Yang satu ditempati setan, yang satu ditempati malaikat. Mana yang lebih baik, itulah Bapak. Kalau lebih banyak malaikatnya, Bapak pasti jadi orang soleh. Kalau banyak setannya, ya wis ruwet. Gitu loh ya, ruwet.
Nah, Allah akan memenuhi ruang batin itu kalau orang itu benar-benar istiqomah. Malaikat setannya kepepet, hilang dari batin. Kalau orang begini sebaik tok, pikirannya baik, ibadahnya baik, setiap harinya baik, tatanazzalu alaihimul malaika, bahkan malaikat itu melindungi dia. Tidak pakai wirid apapun, sakti orang ini. Karena setiap ada yang mau kirim ilmu hitam, malaikat yang nolak. Setiap ada orang yang nyakiti, malaikat yang menyelesaikan. Allah takhafu wa la tahzanu. Orang kayak begini ini udah tidak perlu takut, tidak perlu susah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri berita bahagia, surga tempat dia kembali. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengatakan, aku yang akan menjadi pembimbingnya, aku yang akan menjadi pengatur hidupnya, aku yang akan melindungi dia zahiran wa batinan. Karena Allah menyatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah, kami yang akan menjadi pengatur hidupmu dunia akhirat. Orangnya disebut wali. Karena Allah menyebut awliya'ukum fil hayatid dunya. Aulia jama'. Kalau mufradnya wali. Wali itu maknanya orang yang dijaga Allah, diatur Allah, dilindungi Allah. Buah dari istiqomah. Besok di akhirat disiapkan kenikmatan yang tidak terbaca oleh siapapun, kenikmatan akhirat. Istiqomah itu adalah karomah. Karena itu istiqomah itu tidak gampang. Karena istiqomah itu karomah. Bahkan istiqomah itu jenis karomah yang high level, tingkat tinggi. Karena itu guru saya, Mbak Siddiq di Kudus itu pesan, kun talibal istiqomah walal karomah. Jadilah kamu pencari istiqomah, jangan nyari karomah. Bapak, jadilah pencari istiqomah, jangan karomah. Oke Pak, karomah sudah dinikah sama Pak Fadli, bukan karomah itu. Karomah itu ada dua. Karomah itu ada yang indrawi, ada yang maknawi. Ada karomah hissiyah, ada karomah maknawiyah. Karomah hissiyah bisa terbang, bisa jalan di air, bisa jadi 2, 3, 4 sampai 40. Bisa ngelipat jarak, bisa ngelipat waktu, itu karomah. Karomah jenis ini Pak, setan bisa niru. Setan bisa niru. Jangan kaget dulu kalau melihat orang bisa terbang. Belum tentu itu walinya Allah, bisa walinya setan. Jangan kaget kalau ada orang bisa ada di sini, bisa ada di sana, bisa sewaktu-waktu. Nanti dulu siapa dia ini? Jangan kaget kalau ketemu orang tiba-tiba bisa tahu isi hatinya ibu. Dulu gini ya, lahirnya dulu begini ya, dulu kecilnya di sini ya, nanti tidak usah kaget. Setan bisa begitu itu. Setan bisa begitu itu. Nanti dulu jenis karomah ini jenis karomah yang bisa diserikati oleh setan. Setan. Ini khisiah. Karena itu para wali tidak seneng karomah ini. Tidak seneng karomah ini. Karomah yang semacam ini di hadapan para wali itu kayak head bagi perempuan. Kayak head bagi perempuan. Jadi tidak senang. Wali-wali itu ke karomah itu seperti perempuan ngadepin head. Ya gak senang. Ya, gak senang. Jadi ternyata begitu. Orang-orang awam nyari-nyari karomah itu. Kalau perlu belajar kesaktian. Ada orang datang ke rumah saya. Terus dia bilang, Yai, gimana caranya saya bangun supaya rezekinya lancar? Apa yang harus diwirid? Lah gak punya saya wiritan gitu-gitu, nyari kiai lain, saya gak punya gitu. Saya punya toko, gimana supaya laris itu dibacakan apa? Saya gak punya gitu. Saya gak punya. Saya ini aliran, ya pokoknya tawakalkan ke Allah saja, minta ke Allah.
Kalau memang iya masuk enggak, kalau enggak masa iya. Iya masuk enggak masa iya. Harus begitu. Itu kalau mau bersih-bersihan niat. Jadi kita enggak gerakkan nafsu di situ, benar-benar kita minta ke Allah. Minta ke Allah. Nah, kalau bisa istiqomah begini, panjenengan baru dapat keistimewaan karomah jenis kedua. Ya ini istiqomah ini. Itu namanya karomah maknawiyah. Karomah maknawiyah ini setan tidak bisa ikut, tidak bisa niru. Apa ada setan yang istiqomah sholat jamaah? Ya tobat dulu setan. Oke, mana mau sholat jamaah? Sekarang jenengan cari ada ndak dukun yang istiqomah sholat 5 waktunya. Dukun pengabdi setan. Ndak kan sholat. Sholat bubar ilmunya. Gitu loh ya. Loh tapi dia sakti, ya sakti sampean ditipu, dia pakai tenaganya setan. Dia pakai tenaganya setan. Kalau orang itu benar-benar dia istiqomah baru bisa. Apalagi karomah maknawi itu. Karomah maknawi itu ilmu laduni. Ilmunya langsung dari Allah. Nggak bisa setan punya itu, nggak bisa. Itu dari Allah langsung. Apalagi karomah yang maknawi itu. Karomah maknawi itu akhlakul karimah. Akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, perbuatannya bagus, tindak tanduknya bagus, sopan, adab. Itu ciri orang alim. Sama-sama bisa baca perasaan orang. Ibu kan bisa merasakan cara ngomongnya. Kalau baru datang langsung dibaca, kamu ini ya, kamu ini, tidak ada adab itu. Sampai jelek-jeleknya dibuka, kamu dulu pernah pacaran ya sama ini. Ini apa? Ini setan. Saya kalau ketemu orang begini, meskipun benar, tak tinggal. Tidak usah kagum. Paling tinggi dia kasaf jin. Kasaf jin. Apalagi sampai ngomong, yang percaya ke saya ini kata Khidir akan jadi. Yang tidak percaya itu jadi pengikutnya Dajjal. Alah, gini-gini nih, model ngancam-ngancam gini nih, tidak usah diikuti, ini nggak benar, nggak benar. Saya alhamdulillah punya guru-guru dulu yang wali-wali semua, Abu Yatim Yati wali, Romo Yasrori ya wali, Basitik wali, tidak macam-macam, Pak. Semua halus, semua baik-baik, semua hebat-hebat ibadahnya. Jadi kekasih Allah itu memang indah, indah, indah. Kita nikmati indah, kita dekat juga indah, cerita hidupnya indah. Ndak kasar ngomongnya, ndak kasar, ndak serampangan, ndak. Kalau begini ini bukan standarnya ulamanya Rasulullah. Ya, ulamanya Allah itu standar perilakunya ke Rasulullah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat kita untuk terus istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita bisa dijadikan orang-orang yang ahli istiqomah. Ya, saya kira ini pengantarnya. Jika kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat, keluarga kita dijadikan keluarga yang penuh rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina حمدا يوافي نعمه وكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا مخلصين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الطف بنا في تيسير كل عسر فان تيسير كل عسر اليك يسير نسالك اليسر والمعافاه في الدين والدنيا والاخره اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.